14.40 AM Suara Edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Ya, kita tadi udah rehat dulu ya Bu ya, mendengarkan sebuah komposisi yang apik. Dan kembali lagi ke obrolan Bunda Pintar hari ini. Nah, sekarang kita mulai mau menggali-gali informasi nih dari Ibu Mariam ya Bu ya, bahwa masyarakat kita ini sebenarnya mungkin banyak yang belum paham akan bahaya penyalahgunaan internet nih Bu ya. Bagaimana Bu? Ya, betul sekali. Jadi kita lihat bahwa saat ini kan pengguna internet kita di Indonesia cukup banyak. Yang tadi seperti saya katakan, remaja paling banyak. Nah, beberapa kali sosialisasi yang saya lakukan kepada kaum remaja itu masih terus menanyakan bahayanya apa Bu kalau saya punya Facebook. Bagaimana saya menggunakan maksudnya jejaring sosial ya. Bagaimana saya supaya bisa menggunakan jejaring sosial itu yang yang baik, yang aman gitu loh. Ternyata mereka remaja saat ini banyak menggunakan jejaring sosial tapi tidak tahu bahaya yang tersembunyi apabila kita menggunakan jejaring sosial tidak hati-hati seperti itu ya. Jadi memang banyak sekali bahaya yang kita lihat selama ini ya, akibat dari jejaring sosial yang ada karena ketidaktahuan mereka dalam menggunakannya. Mungkin berita-berita yang ada sekarang kan kita bisa lihat banyak sekali korban-korban dari kejahatan, korban-korban kejahatan yang dipicu dari pergaulan media sosial, begitu. Betul ya? Sekali, ya. Jadi mereka hanya bisa menggunakan, tapi tidak tahu dampak negatifnya seperti apa. Dampak negatifnya seperti apa? Ternyata mereka tidak tahu bahwa itu punya dampak negatif. Yang mereka tahu hanya dampak positif, bahwa dia bisa komunikasi dengan teman, bisa narsis-narsisan. Tapi di balik itu dia tidak mengetahui. Ada yang mengintai gitu ya di balik situ begitu. Betul. Ya Bu ya. Bu, boleh saya menyampaikan ini ya. Ini ada pertanyaan langsung melalui fanpage kami. Tolong disampaikan ke Ibu Mariam. Apakah ini saya bacakan dulu, ini dari Ibu Rini di Gatot Subroto ya, di Menara Jam Sostek. Kelihatannya ini ibu bekerja. Nah, apakah pergaulan sosial media mempengaruhi perilaku sosial anak di dunia nyata? Kemudian apa ada Facebook, Twitter, blog, Tumblr dan banyak lagi sharing media sosial di internet, semua bisa di-push melalui HP atau gadget. Apa tipsnya agar penggunaan media tersebut positif bagi anak? Satu lagi, saya tidak melarang anak berselancar di internet. Apa yang saya mesti batasi agar tidak terpapar hal negatif? Jadi silahkan dikompilasi dulu ya Bu ya beberapa pertanyaan ini. Sambil saya juga melanjutkan Ibu pertanyaan ke Ibu. Nah Bu, kalau menurut data statistik gitu ya Bu ya, pengguna internet di Indonesia tadi Ibu bilang kebanyakan remaja. Betul sekali. Mungkin ada penjelasan lebih rinci Bu. Jadi kalau kita lihat dari hasil ada salah satu penelitian yang mengatakan bahwa kita nih tahun 2011 sebenarnya kita sudah mencapai 55 juta pengguna internet di Indonesia. Ya, mungkin tahun 2012 ini kemarin ada salah satu dalam paparan dari salah satu narasumber di kantor juga mengatakan bahwa tahun 2012 malah sudah mencapai 62 juta, meningkat ya. Naik terus ya. Betul. Nah, 64%-nya adalah generasi muda. Itu dari statistiknya. Hampir separuhnya. Iya. Memang karena apa? Karena generasi muda ini lahir pada zaman netizen, lahir di mana semua alat teknologi itu sudah ada. Kalau kita mungkin yang lahir waktu itu belum ada. Jadi nggak terlalu terikat begitu ya. Betul. Kalau anak sekarang baru lahir aja udah ada yang muncul di Facebook. Betul. Jadi ibu mereka pun sejak kecil sudah memperkenalkan teknologi. Iya. PP-nya gambar anak. Betul. Malah kadang-kadang ada hasil USG bisa di-upload. Begitu Bu. Iya, betul ya. Apalagi kalau yang 3 dimensi Bu ya. Iya. Sudah kelihatan. Jadi itu bisa dihindari, betul sekali. Dan memang kita harus berkembang seperti itu. Jadi ke depannya memang kita harus menggunakan teknologi sebagai alat kerja, alat bantu kita untuk bekerja maupun belajar. Ke depannya memang menujunya ke arah situ. Gitu. Alat bantu untuk kita belajar, untuk bekerja ya sebetulnya positif ya Bu ya. Betul sekali. Nah, masalahnya segala sesuatu yang positif itu selalu dibarengi juga dengan hal-hal yang negatif ya Bu. Ya. Saya sempat dapat informasi gitu Bu ya.
Tapi ini mungkin data yang udah agak lawas ya Bu ya, bahwa dari jutaan pengguna internet itu, kalau tadi Ibu sendiri data terbaru bilang 64% itu remaja ya. Dan katanya hampir 100%, katakan 90% itu remaja-remaja itu sudah mengakses pornografi. Ya, Gitu itu ya, Bu, memang hasil dari penelitian kalau nggak salah itu dari KPAI ya. Dari KPAI. Ya, jadi KPAI melakukan penelitian di 33 provinsi dengan sampelnya 2000-an, sekitar 2000-an, itu 90% memang sudah membuka situs porno. Dan ya. itu kategori usia remaja. Iya, betul. Remaja artinya mungkin ya SMP, SMA. Tapi pernah dengar juga ya pada talk show sebelumnya ya Mbak Ulia bahwa katanya anak SD pun terpapar anak ya. SD pun sudah ada. Dari hasil kalau yang anak SD kebetulan dilakukan oleh Yayasan Kita dan Bu Hati. Nah, itu dia. Itu betul. yayasan anak SD di Jabodetabek. Itu sekitar 72% ya kalau nggak salah ya. 72% 72% anak SD sudah membuka situs porno. Itu fakta ya, yang wow ya. Itu. Nah. Tapi itu loh. saya kebetulan gini, itu kan penelitian yang dilakukan kalau nggak salah KPAI itu tahun 2008 atau 2009. Sedangkan Yayasan Kita Bu Hati juga mungkin di 2010-an ya. Waktu saya ketemu dengan Bu Eli Rismannya waktu itu sedang melakukan penelitian itu, kebetulan di 2010. Ya. Nah, kami di sini juga mencoba sedang melakukan survei ya terhadap audiens kami pada saat kita melakukan sosialisasi. Yeah. Tapi ini kita belum membuat hasilnya. Tapi survei kami cuma mengatakan dia memang sudah membuka, tapi apakah diteruskan? Nah, itu yang saya ingin mendapatkan. Ya. Apakah dengan mungkin dia 90% itu membuka situs porno, tapi apakah terus-menerus? Ini yang perlu kita penelitian lebih lanjut. Tapi gitu. Potensinya ya Bu ya, kalau potensinya menurut ingat Ibu mereka gimana? labil ya Mbak. Nah, silakan kalau Mbak Auli yang memandang ini bagaimana? Ya sebenarnya kami tuh bergerak dari data. Dari ID kita tuh bergerak dari data-data yang kami kumpulkan, entah itu dari media sosial, entah itu dari artikel-artikel, atau juga dari Kominfo sendiri, atau juga dari Yayasan Bu Hati gitu ya, bahwa fakta-fakta inilah yang harus kita berikan kepada orang tua, khususnya ya untuk sebagai pengawasan mereka pada anak-anak mereka. Jadi ID kita tuh berburu data dulu, ya, kemudian betul. langsung terjun gitu ke objeknya langsung. Iya betul. Dan dari pengalaman di lapangan, bagaimana sih kalau yang Ibu alami gitu. Jadi langsung ke akar rumputnya yang kita kasih penyuluhan ini. Iya, gitu. iya. Jadi kan setelah datanya ada, mungkin banyak orang tua yang tercengang ya, maksudnya nggak percaya gitu bahwa kok anak SD gitu sudah sebegitunya gitu, persentasenya kok tinggi banget gitu. Tapi kan itu fakta yang kita harus gitu dengan gamblang bicarakan itu sama orang tua. Nah, oleh karena itu orang tua tidak boleh yang namanya gaptek, karena mungkin dia tidak tahu bahwa anak-anaknya membuka situs-situs seperti negatif ya, tadi yang anak Jabodetabek. Karena apa? Karena ketidaktahuan dari orang tua dalam menggunakan teknologi. Nah, itu kita perlu dorong orang tua juga. Merasa bukan zamannya gitu, barangkali seperti itu ya. Kadang gini, karena teknologi itu sifatnya baru, orang tua merasa gagap teknologinya, berpikir bahwa setiap anak yang mengakses itu adalah sebuah soal kepintaran dalam tanda kutip gitu ya. Wah, modern sudah bisa gitu ya? gitu, sudah bisa ini, sudah bisa itu, anak saya pintar komputer, hanya sebatas itu aja gitu. Padahal di dalamnya mengintai banyak hal-hal yang negatif. Artinya memang masih banyak ya Bu ya orang tua yang sangat banyak. Ya, berpikiran seperti itu. Betul. Masih banyak sekali. Jadi dalam satu session dengan ibu rumah tangga, malah ibu rumah tangganya menyalahin kami atau menyalahkan warnetnya. Betul. Karena tidak mengerti bagaimana menyalurkan keluhan ini. Jadi dia menyalahkan kenapa warnetnya buka, karena anaknya terus di warnet. Lalu kami balikan, siapa yang memberikan uang kepada anak ibu? Jadi bukannya yang tanggung jawab tetap adalah seorang ibu, bukan warnetnya yang harus menyesuaikan ibu gitu loh. Tapi ibu yang harus bertanggung jawab bagaimana memberikan anaknya uang untuk apa gitu loh. Yang memfasilitasikan tetap orang tua gitu loh. Artinya itu kalau dari kasus yang ibu angkat barusan, itu orang tua sudah mulai ngeh nih, wah ada bahaya ya anak-anak sering ke warnet gitu ya. Nah, itu yang perlunya. Itu perlunya kita. Ada perubahan perilaku, ada degradasi moral yang terjadi gitu yang itu seperti bola salju ya Bu ya kalau terjadi pembiaran gitu ya. Nah, ini berhubung saya sudah bicara dengan direkturnya langsung telematika Kemkominfo ya Bu ya, Bu Mariam ya. Jadi mau nanya nih gitu kan, kalau dari Kemkominfo sendiri kan dulu gitu ya riwayatnya sudah ada ya pemblokiran di zamannya Pak Nuh.
yang sekarang jadi Mendikbud, dulu masih jadi Menteri Kominfo, yang sekarang digantikan oleh Pak Tifatul. Dan apakah itu pemblokiran masih berlangsung sampai sekarang, Bu? Sampai sekarang masih berlaku pemblokiran itu. Jadi kami memang memblokir situs-situs yang negatif. Jadi bukan hanya porno ya, tetapi mengandung kekerasan, perjudian itu kami blokir ya. Tapi terus terang kita melakukan pemblokiran setiap hari. Setiap hari, Bu? Setiap hari. Dan kalau kami menemukan, terus terang kalau kami hari ini memblokir misalnya 100 situs yang negatif, besoknya mungkin akan timbul lagi dengan nama yang berbeda. Lagi datangnya. Jadi dia backup-nya berbeda begitu ya, Bu. Jadi misalnya sekarang kita memblokir satu lagi, ya, Bu. tadi Muslim of Innocence. Kita blokir. Besok kita dengan dia akan upload lagi dengan namanya bukan yang itu, tapi isinya itu seperti itu. Jadi itu dia yang menggandakan dirinya cepat sekali begitu ya, Bu ya. Nah, itu makanya kita perlu keterlibatan masyarakat. Jadi bukan hanya arah, ya. bukan hanya pemerintah saja yang melakukan pemblokiran, tapi kita perlu informasi dari masyarakat. Karena kita nggak mungkin bisa memblokir secara keseluruhan kalau tidak ada informasi dari masyarakat. Ini aktor-aktor penjahatnya tanda kutip ini sebetulnya ada di dalam negeri sendiri atau di tempat lain sih, Bu? Jadi gini, kita kan menganut itu sistem terbuka ya. Jadi internet adalah jendela dunia. Betul. Jadi semua konten pun dari luar negeri akan masuk, dari luar Indonesia pun akan masuk. Ya. Jadi kita tidak bisa membatasi seperti di negara-negara lain yang bisa memfilter dari seluruh konten, difilter dulu baru yang masuk yang dipilih. Tapi kita tidak. Semua bisa masuk, tinggal kita memilih. Artinya itu sudah menjadi pilihan dari kita begitu ya, Bu ya, bahwa kita memilih wacana internet itu jendela dunia gitu. Iya, betul. Oke. Saya pernah dengar juga, Bu, bahwa pemblokiran yang dilakukan oleh Kominfo itu dalam 3 level gitu ya, Bu ya. Level grassroots, kemudian level jaringan terbatas dan juga jaringan prioritas. Nah, di level grassroots ini yang yang disentuh langsung adalah kesadaran masyarakat itu sendiri untuk bisa melakukan sensoring, self filtering. Nah, salah satunya mungkin ini ya yang Ibu lakukan dalam program Insan ya, Bu ya? Iya, program internet sehat tanah aman. Internet sehat. Bisa dijelaskan, Bu, tentang Insan? Kapan sih lahir atau dicanangkan? Jadi kita melihat sebenarnya Insan itu lahir itu pada tahun 2008 ya, 2007 waktu itu kita sudah melihat dampaknya ternyata internet itu mempunyai dampak yang cukup ada positif dan ada negatifnya. Nah, yang negatifnya ini yang perlu kita minimalkan. Nah, itu tahun awalnya 2007-2008 kami hanya melakukan Insan hanya untuk kami melihat waktu itu karyawan banyak yang di kantor-kantor tuh banyak menggunakan. Tujuan awal, Bu ya. Iya, awalnya seperti itu. Ya, membuka situs-situs porno ya dulu. Nah, bagaimana kita coba supaya karyawan itu tidak membuka situs porno. Kemudian gitu. Itu kita lakukan dengan sampai ke kelompok-kelompok ya, kelompok kantor-kantor di mana di setiap daerah. Jadi harus menggunakan komputer, internet secara untuk bekerja. Untuk hal-hal yang positif. Untuk hal yang positif. Kemudian kami melihat lagi berkembang. Oh, bukan hanya itu, mahasiswa pun perlu. Kami turun ke mahasiswa, memperluas mahasiswa karena mahasiswa waktu itu masih kita berpikir mahasiswa pengguna internet yang terbanyak. Kemudian kita berkembang lagi, nggak mahasiswa ternyata anak sekolah pun sudah menggunakan, apalagi sekarang sudah ada pelajaran internet sampai tingkat SD, pelajaran TIK ya namanya, sampai tingkat SD. Jadi tingkat SD pun sudah mengenal yang namanya internet. Nah itu adalah mungkin kita perlu waspada dari anak SD. Kita memperkenalkan dulu supaya mereka jangan terlambat gitu bagaimana menggunakan internet secara positif atau secara sehat. Jadi aman, itu gitu loh. sejarahnya ya, Bu ya. Waktu berangkat itu sudah ada data belum, Bu? Belum ada data sama sekali bahwa. Tapi sudah melakukan langkah antisipatif begitu. Iya, antisipatif itu. Jadi memang turun ya dari tadinya kita melihat dari yang besar, akhirnya kita melihat mengkaji kembali bahwa ternyata itu kita harus mulai sosialisasi dari benar-benar dasar sekali. Kita membangun jiwa dari mereka, ya. Membangun jiwa mereka yang positif dari kecil gitu loh, seperti itu. Menarik ya, Mbak Aulia ya. Awalnya artinya, ternyata nggak di ini ya. Nggak disangka kan dari sidak
karyawan sendiri ya Bu ya. Iya, betul. Akhirnya Saya itu juga bisa baru dengar nih, Mbak Ani. menyentuh ke dasarnya langsung gitu sampai itu akhirnya terus harus kita kerjakan begitu ya Bu ya. Iya. Dan tadi Ibu awalnya itu data yang pernah mencuat ke media begitu ya 2008. Kebetulan saya juga ada referensinya nih Bu. Ini ada seorang dekan di UII gitu yang bisa mendapatkan data bahwa ini sejak 2008 ya Bu ya, yang mengakses internet secara tidak sehat gitu ya, yang sering menggunakan kata seks dan porn itu ternyata Semarang dan Jogja. Waduh. Ini yang orang Semarang dan Jogja ini juga ya ternyata ya. Iya. Ya itu kalau kita melihat ininya ya Bu ya, kalau kita kan kadang-kadang kita mencari kata seks bukan porno itu bukan juga selalu harus dia melihat hal yang negatif. Tapi mungkin juga dia mencari tentang ilmu kan. Oke. Ya, sex education bisa Betul, jadi betul. seperti itu Ya, gitu ya. loh. Jadi kita nggak bisa Cuma apa kan ya? karena internet Oke. bisa membatasinya. membatasi. gitu. Mana yang memang dia lihat untuk hal-hal yang positif, Bercampur kontennya. mana yang Iya, tidak. iya. Kita ketik satu keyword yang mengarahnya seks itu kan membuat yang tampil tuh campur. Gitu Betul ya. Bisa juga ini pendidikan edukasi seksual yang sama sifatnya bukan edukatif edukasi, gitu ya. Ya. Memang ini harus ada kerja lebih detail lagi ya untuk Iya. mengidentifikasi itu. Jadi dengan program Insan tadi ya Bu ya, internet sehat dan aman, itu sudah masuk sampai ke tingkat SD segala. Itu bagaimana Bu respon dari masyarakat? Ternyata responnya sangat positif ya. Jadi kalau kan kami juga sekarang tidak hanya kalau kita masuk ke sekolah, nanti malah guru-gurunya Bu bisa nggak kalau ini kayaknya kalau cuma anak-anak saja tanpa bimbingan orang tua katanya ini kurang. Ya. Jadi kalau ibu melakukan untuk orang tua bagaimana? Oke, gitu. Jadi orang tua pun kita melakukan Biasanya sosialisasi ada bagaimana. lanjutan. Iya, Gitu ya. bagaimana supaya orang tua bisa mengawasi anak dalam menggunakan internet gitu ya. Jadi tanggapan di setiap kami melakukan sosialisasi itu sangat positif sekali. Bahkan permintaan pun untuk melakukan sosialisasi insan sangat banyak sekali. Tetapi kami tidak melakukannya sendiri. Jadi banyak komunitas-komunitas TIK sendiri yang lain pun juga para blogger-blogger dimanapun juga sudah melakukan. Jadi melakukan sosialisasi internet sehat atau komunitas TIK lain seperti ada yang namanya Technopreneur, ada ICT Watch, itu ada yang namanya Piskom atau yang lain pun Termasuk ID kita ya. ID ya, Bu, kita ya? itu juga sudah melakukan. Jadi saya senang sekali banyak orang yang Sudah concern. mulai peduli concern Iya, begitu ya, concern Bu, ya? terhadap komit begitu. Iya, perkembangan penggunaan internet di Secara sehat ya Bu ya. Iya, Artinya secara Mbak sehat. Gayung bersambut ya Bu ya. Apa Betul yang sekali. sudah menjadi langkah antisipatif dari Kemkominfo ternyata itu juga sama Disambut gitu ya. baik. Disambut baik oleh komunitas-komunitas Ya, seperti ini. Dan betul. sebagian besar masyarakat tentunya mendukung, khususnya orang tua. Masa Iya, orang tua mau betul sih sekali. anaknya terjerumus ya. Tapi ternyata ada juga yang nggak mendukung ya Bu ya. Kalau soal yang nggak mendukung saya belum dengar di. Oh, enggak. Saya jadi ingat begini Bu, sempat ngobrol kemarin gitu sama Pak Valen juga gitu bahwa langkah pemblokiran yang sudah dilakukan Kemkominfo ini itu nggak selamanya mulus gitu karena ada juga loh masyarakat tertentu yang nggak mendukung gitu Oh, ya iya. dengan tanda kutip gitu ya. Iya. Mungkin mereka yang berkepentingan Betul. di bisnis tertentu begitu ya Bu Iya. ya. Tapi ini kembali lagi Bu ke kegiatan Insan tadi itu sudah menyentuh sampai daerah mana saja Bu? Pelosok-pelosok? Ya, sudah sampai ke pelosok-pelosok. Bahkan gini, saya sempat kaget juga waktu itu saya diundang untuk melakukan sosialisasi insan itu di Rumpin di Bogor, daerah Bogor. Jadi memang saya sudah mempersiapkan bagaimana menggunakan internet secara sehat. Nah, sampai di sana komputer pun mereka tidak pernah lihat. Ternyata tidak semua yang namanya Jabodetabek itu belum melek internet semua untuk masyarakatnya. Ya. Iya. Ya. Jadi ada jangan anggap kantong-kantong bahwa di gitu ya, Bu, Jabodetabek itu sudah melek internet semua. Ternyata enggak. Di daerah seperti di situ pun belum melek internet, belum boro-boro melek internet. Ya, komputer pun mereka baru saat itu melihat seperti itu. Dan apa guna komputer itu yang akhirnya sampai sana ya kita hanya menjelaskan bagaimana komputer itu untuk tapi apa. permintaan itu datang dari mereka begitu ya Bu ya. Sebelum Kebetulan dari kebetulan ada yang PKL di sana. Oh. Jadi ada KKN ya, kalau kuliah itu ada KKN di sana. Nah, mereka ingin
sebelum anak-anak itu terakses dengan mudah gitu ya, ditatar dulu gitu ya Bu, Betul ya. sekali, iya. Bagus juga tuh Bu. Jadi belum melek internet, belum terbiasa dengan piranti komputer, dikasih tahu dulu nih. Nanti begitu ada, mereka siap gitu ya Bu ya. Iya, jadi ini sebenarnya juga maksudnya juga untuk membuka, kebetulan kami di pesantren ya, di sananya juga membuka para kiai untuk menggunakan komputer. Jadi kami memberi masukan pada pembimbing-pembimbingnya kiai itu bahwa komputer itu adalah barang yang berguna, ada manfaatnya. Jadi itu kemarin kami juga karena dihadiri oleh para kiai di sana, para sesepuhnya di sana. Kami mendorong supaya anak-anak ini, anak pesantren ini jangan sampai ketinggalan teknologi. Gitu ya. Ada Iya, alat betul. kan Ibu diskusinya sama para ya kalau yang itu, mungkin masih enggak, kayaknya setelah kami jelaskan ya mereka tertarik, tetapi mungkin ke depannya mereka akan mengembangkan. Oke, seperti itu. artinya mereka Tapi cukup terbuka ya untuk cukup menerima terbuka, iya. hal baru ini ya bagi Iya. mereka gitu ya Bu ya. Artinya kendala relatif tidak ada ya Bu ya. Ya. Untuk Tahun ini memperkenalkan. pun kami sudah ada program pesantren Insan Goes to Pesantren. Insan Goes to Pesantren. Iya, jadi Memilih itu pesantren sudah karena Ibu melihat memang kecenderungan untuk memaksimalkan penggunaan internet belum ada ya Bu ya. Iya, jadi itu sudah dilakukan pesantren hampir ini komunitas yang berjalan. Jadi kami awali, kemudian komunitas yang berjalan untuk pesantren-pesantren di Jawa Timur. Pesantren-pesantren di Jawa Timur ya. Iya. Jawa Timur nih saya dengar luar biasa ya semangatnya ya orang-orangnya ya Bu betul. ya. Kalau Mbak Aulia sendiri, Iya. baik ada pengalaman nggak Mbak untuk sosialisasi internet sehat ini? Banyak pastinya. Banyak ya, Iya. tapi nanti ya tahan dulu ya Mbak ya. Oke. Kita break dulu sambil nanti mungkin Ibu Mariam juga nanti Mbak Aulia juga bisa menambahkan untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk ya Bu ya. Kita break sesaat. Nanti akan kembali lagi. Jadi silakan untuk Anda yang ingin bertanya seputar topik yang diangkat hari ini. Bincang-bincang Bunda Pintar tentang gerakan internet sehat dan aman bersama ID kita Kompasiana dan Kemkominfo. Silakan SMS di 0813 2526 1440. Dari Geraha Media Pustaka 1440 AM, suara edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Sudah kembali lagi bersama tamu-tamu Bunda Pintar hari ini dengan Ibu Mariam Barata, Direktur Telematika Kemkominfo, dan juga Mbak Aulia Gurdi, penggerak internet sehat dari ID kita Kompasiana. Ibu, sebelum menjawab pertanyaan dari Facebook kami, begitu ya Bu ya, di hashtagnya, ini ada telepon yang masuk, kita terima dulu ya. Baik. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Pak Denny, Bu. Pak Denny. Pak Denny. Iya, Pak Denny di mana, Pak? Di Bekasi saya. Di Bekasi. Silakan, Pak. Ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu Miriam dan juga Mbak Aulia? Silakan. Oh gitu. Tentang internet sehat ya, Bu. Iya, betul. Anak-anak mulai ini, Bu, di sekolah saya itu anak-anak kan dari kalangan menengah ke atas, orang tuanya. Sehingga mereka juga difasilitasi internet di komputer masing-masing, di rumah, di laptop, bahkan di handphone juga mereka sudah bisa gitu berinteraksi dengan internet. Sampai mereka itu semuanya punya Facebook, hampir semuanya, meskipun tidak semua punya Facebook, kemudian menjelajah ke YouTube juga. Nah, proteksi apa yang paling baik, yang paling efektif dari orang tua maupun guru sebagai pendidik gitu, Bu? Karena kita tahu kan bahwa anak itu kan nggak 100% kita jagain dari bangun tidur sampai dia tidur lagi 24 jam, karena guru juga punya kesibukan tersendiri, orang tua punya kesibukan tersendiri. Bagaimana untuk mengantisipasi itu, Bu, kira-kira? Oke, Pak Denny, jadi Bapak guru ya di Bekasi ya, Pak ya? Nah, di sekolah Anda sendiri diberlakukan larangan tidak untuk misalnya anak-anak kelas rendah boleh bawa handphone, kelas tinggi, nggak boleh gitu ya, kelas tinggi? Tidak boleh, Bu. Tidak boleh. Bawa handphone. Jadi dari kelas SMP atau SD tadi, Pak? SD ya, jadi dari kelas rendah sampai kelas tinggi dilarang membawa handphone? Iya, semuanya dilarang. Selama di Kalau- sekolah? Kalau di rumah dia bisa saja berinteraksi dengan internet dengan bebas gitu, Bu. Oke, baik. Nanti didengar di on air ya Pak ya jawabannya ya?
Oke. Ya, terima kasih Pak Denny. Ya, sama-sama, Bu. Ya, begitu Bu Mariam. Silahkan, ingin menanggapi yang mana dulu Bu? Iya, ini hampir sama. Bagaimana orang tua untuk menghadapi anak-anak yang menggunakan Facebook atau internet sosial ya, lainnya, Bu, ya. atau media sosial lain. Jadi yang pertama memang kita perlu orang tua tadi yang saya ini lagi bahwa orang tua juga harus melek internet. Satu Satu dulu. ya, orang tua harus melek internet. Harus melek internet ya, Bu. Sehingga bisa, ya satu betul. Itu untuk melakukan supaya kita bisa memantau apa yang dia lihat. Kadang-kadang kalau orang tua nggak ngerti, anak-anak kan bisa lebih pintar gitu. Yang kedua itu orang tua juga menggunakan, kita bisa setiap komputer di rumah ataupun di sekolah kita menggunakan filter yang namanya DNS Nawala. DNS Nawala. Iya, DNS Nawala. Jadi kita setting. Kita download filter tersebut, ya. Kemudian ataupun kalau kalau di Google sendiri sebenarnya gini, Google, Yahoo maupun itu sudah mempunyai alat kontrol sendiri, parenting control ya sebenarnya. Jadi Google-nya ada Google Safety. Jadi orang tua yang ingin anaknya aman supaya tidak bisa membuka situs-situs negatif, kita bisa men-settingnya di situ. Nanti kita bisa dibuka Google Safety di Yahoo-nya, Google-nya Google Family Google kalau nggak salah, Google Kit ya atau Google Kit. Kemudian kalau Yahoo Safety itu ada settingan. Jadi orang tua bisa men-setting apakah ada di situ ada kategori nanti aman atau kuat, longgar untuk konten-kontennya yang kita yang negatifnya. Ya, itu yang kedua, itu orang tua harus melakukan setting sendiri. Yang ketiga, ya mungkin dari guru atau orang tuanya yang membangun anak-anaknya untuk mendorong anak-anak untuk berkreativitas. Jadi kalau internet itu bukan hanya untuk buka Facebook ya atau untuk game, minimal banget begitu ya, Bu? Iya, tapi bisa untuk melakukan suatu hal yang kreatif. Contohnya, Bu? Contohnya misalnya, ayo kita searching bagaimana kita informasi-informasi yang kita butuhkan. Kemudian kita menulis ya. Mungkin menulisnya bisa melalui blog ya. Itu kita ajarkan bagaimana dia menulis. Karena gini, anak-anak sekarang ini adalah anak-anak yang kan sekarang kalau tugas belajar itu tugas dari sekolah ada yang kita memang harus searching kan ya mereka. Banyak sekali tugas yang harus dicari melalui searching. Materi yang terbatas di buku, materinya dicari di internet. Kalau sudah, mereka biasanya mengcopy dan mempaste. Jadi generasi sekarang tuh generasi copy paste. Saya bilang ini setiap dalam sehat juga ya, Bu, ya? Iya, jadi saya selalu mengatakan mereka jangan suka mengcopy paste. Tapi kita lihat, kita buka, kita copy. Kita jangan paste, tapi kita tulis ulang. Nah, kenapa orang tua kita mendorong anak supaya menulis? Nah, supaya dengan biasaan menulis, mereka nggak akan membaca langsung menulis. Jadi bukan paste lagi. Gitu. Dia menganalisis dulu gitu ya. Karena dengan copy paste nggak akan ada yang nyangkut, benar nggak? Iya. Kalau ditanya, ya udah itu jawabannya udah di-flash gitu ya. Jadi itu perlu dorongan dari guru atau orang tua untuk menggunakan anak-anak menggunakan internet itu lebih kreatif. Jadi betul, kreativitas ya? Itu ya. Kreativitas itu sangat diperlukan ya. Untuk pertanyaan yang lain ya Bu. Jadi intinya tadi kalau kekhawatiran nih guru dan orang tua soal seleksi gitu ya Bu ya, materi-materi apa yang aman untuk anak, gunakan parenting control yang tersedia gitu ya. Betul. Jadi nanti silakan saja, ada beberapa boleh ditanyakan kembali nanti ke Suara Edukasi setelah acara ini berakhir. Dan parenting control itu gratis ya Bu ya? Gratis ya? Gratis Ya, DNS Nawala juga gratis. Nah, baik. Jadi sebetulnya bisa berinternet dengan aman gitu, asal orang tuanya juga mau nih ya belajar belajar ngenet gitu ya, jangan fobia duluan. Baik, kalau pengalamannya Mbak Aulia, selama terjun langsung menghadapi orang-orang tua ini, ada keluhan-keluhan apa sih selama anaknya ini ya sudah gitu. Keluhan pasti banyak. Jadi ya dari orang tua atau mungkin kalau itu anak-anak juga ada keluhannya ya. Maksudnya kalau kayak anak-anak mereka merasa bahwa gimana sih cara proteksi akun saya kayak gitu misalnya kalau dari anak-anaknya sendiri.
karena kan mereka juga nggak ingin kadang foto mereka dipergunakan orang lain seperti itu. Nah kalau dari orang tua mungkin lebih kepada parenting control itu tadi Mbak. Jadi bagaimana memproteksi anak-anak agar bisa menyeleksi apa yang mereka akses kayak gitu Mbak. Oke, nah ini tadi ada sempat terlewat ya Bu ya soal perubahan perilaku. Ada nggak sih dampaknya gitu dari anak-anak yang memang sudah memasuki dunia internet seperti ini? Ada perubahan perilaku nggak sih Bu? Kalau menurut pengalaman Ibu yang terjadi pada anak-anak ini setelah mereka terpapar internet secara negatif dan positif? Ya, mungkin saya bukan psikolog ya, tapi kalau saya melihat dari anak-anak, perubahan perilaku pasti ada, ya. Karena terus kan kalau dulu kita belajar melalui pakai buku kan, ya. Sekarang kita sudah bertransformasi, kita nggak pakai buku lagi. Belajar kelompok misalnya berinteraksi dengan teman. Tidak dengan buku lagi, kita harus nyari berat-berat bawa buku ataupun kita ke perpustakaan tidak. Kita anak-anak tuh perilakunya dengan mudah bisa mencari, mudah hanya dengan googling. Dengan googling saja cari aja kan anak-anak. Perlu suatu materi, dia tidak akan susah payah lagi mencari buku atau ke perpustakaan. Sekarang dia tinggal googling, tinggal katanya tanya di Mbah Google gitu. Jadi pintar banget gitu ya. Iya betul. Jadi perilaku untuk mereka tidak bekerja keras lagi untuk mencari di perpustakaan, tapi cukup dengan ini. Kemudian perubahan yang lain juga dalam pergaulan anak-anak gitu. Kan kita dengan adanya internet itu kan kita akan masuk sekali budaya-budaya dari luar, ya. Jadi mereka merasa bahwa kalau dia mengikuti bahwa budaya dari luar, merasa dirinya lebih modern, ya, lebih lebih gaul seperti itu. Parahnya ketika sekaligus anak merasa kok jadi kuno kalau kita mencintai budaya sendiri begitu ya. Betul gitu. Kebalik nih gitu ya. Luntur nilai budayanya. Ya ini sampai mereka lebih menghargai budaya orang lain daripada kita. Padahal orang lain mengagumi budaya kita ya. Indonesia kan terkenal gitu kaya sekali. Nah ini menyambung pertanyaan yang lain ya Bu ya. Tadi sudah dicatat oleh rekan kami ini dari SMS. Ibu Nur Hayati di SMK Nurul Iman. Internet adalah salah satu media untuk mempermudah siswa mencari informasi. Dengan internet siswa bisa mendapatkan informasi tentang pengetahuan dengan mudah. Namun di balik itu kadang terselip gambar-gambar atau kata-kata yang sangat vulgar. Jadi hal ini yang membuat peserta didik berhalusinasi tentang hal-hal porno. Mohon kiranya Kemkominfo juga memperhatikan hal ini agar efek negatif dari internet tidak berkembang luas. Begitu Bu. Bisa langsung ditanggapi Bu Maya? Memang itu seperti tadi ya. Jadi ada bahaya tersembunyi yang kita tidak tahu. Bahkan di konten edukatif. Di konten edukatif pun ada seperti itu. Ini yang perlu kita mendapatkan informasi dari masyarakat. Apabila menemukan hal-hal seperti itu yang mungkin kita belum blok karena kita tidak mengetahui, karena itu kan ada di dalamnya kan, di dalam materinya. Itu perlu kita sampaikan kepada Kominfo melalui email, yaitu aduankonten@kominfo.go.id. Jadi kalau sudah kita menerima masukan dari masyarakat mengenai adanya situs-situs porno atau hal-hal yang negatif, kami akan mengecek dan melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang memang ditemukan masyarakat berbau negatif gitu. Oke, baik. Aduan konten tadi. Artinya ada aduankonten@kominfo.go.id. aduankonten@kominfo.go.id. Baik, nanti saya ulang di akhir ya Bu ya. Artinya ini harus ada langkah proaktif juga dari masyarakat, aktif melaporkan begitu ya Bu ya, karena betul sekali. Kominfo tidak bisa bekerja sendirian ya Bu ya. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, harus bersama dengan masyarakat, karena ini kan banyaknya informasi masuk yang dari luar. Harus bahu-membahu begitu ya. Nah ini saya lanjutkan lagi, berikutnya dari Rizet Himawan SMA Al-Hasra. Halo, Suara Edukasi, aku pernah loh memanfaatkan internet untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, seperti main game online. Bermain game online ternyata ada dampak buruknya juga. Ada dampak buruknya mengakibatkan anak-anak sekarang kurang melestarikan mainan-mainan tradisional yang tanpa disadari bisa melatih kekompakan anak secara laten. Ngaku nih ceritanya Bu ya, Rizet dari SMA Al-Hasra. Nah yang berikutnya Desti Muhammadiyah. Oh ini dari Kudus Bu.
Jadi kita sendiri sering menerima kunjungan dari siswa-siswa di seluruh Nusantara ya, Mbak Aulia ya. Mungkin Mbak Aulia pernah ketemu. Nah, mereka ada yang berpartisipasi kali ini. Aku kalau buka internet itu buat cari bahan-bahan mata pelajaran atau materi-materi tentang pelajaran gitu. Selain itu kadang juga buka FB. Nah, tapi aku belum tahu bagaimana dengan internet sehat. Oke, jadi tadi sudah panjang lebar dijelaskan ya, Desti. Mudah-mudahan sudah menyimak. Nah, baik Bu, kita lanjutkan lagi ya Bu ya, tentang kita bicara soal pelanggaran atau penyalahgunaan internet Bu. Nah, itu harusnya kan ada sanksi hukumnya ya Bu ya. Dan pemerintah sudah menelurkan undang-undang ITE ya Bu ya. Betul. Ibu bisa menjelaskan atau seperti apa Bu regulasi untuk menindak pelanggaran di internet ini? Ya, jadi tahun 2008 kami sudah mengeluarkan yang namanya Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di dalam pasal-pasalnya ada hal-hal yang dilarang dilakukan dalam berinternet. Ya, jadi hal-hal yang melanggar kesusilaan, ya, ataupun perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, ya, pemerasan atau penyebaran berita bohong atau yang bersifat sara, itu akan kena pasal dalam Undang-Undang ITE. Apabila melakukan hal-hal yang seperti itu yang merugikan orang lain, ya. Nah, itu ancaman pidananya cukup berat itu, yaitu penjara maksimal 6-12 tahun atau dendanya sampai 1-2 miliar. Jadi kita harus berhati-hati dalam menggunakan jejaring atau internet untuk hal-hal yang tadi melanggar kesusilaan atau perjudian. Tapi itu bukan hanya di undang-undang ITE sendiri. Jadi ada undang-undang pornografi juga yang melarang adanya. Terkait ya Bu ya? Oh, terkait juga ya. Terkait supaya tidak mengunduh, meminjamkan atau mengunduh pornografi, hal-hal yang berbau pornografi. Ada undang-undang pornografinya, ada undang-undang ITE-nya, ada satu lagi undang-undang hak cipta. Undang-undang hak cipta. Ya, di mana undang-undang hak cipta kalau kita menggunakan atau mengkutip dari hasil karya orang lain, nah itu juga bisa dikenakan sanksi. Iya, betul juga. Nah, bagaimana menyosialisasikan undang-undang yang sudah diluncurkan pemerintah ini, Bu? Ya, kami dalam setiap kali sosialisasi insan itu juga kami selalu melakukan memberikan penjelasan mengenai undang-undang yang terkait atau dasar hukum yang terkait mengenai internet sehat. Baik Bu. Nah, ini ada undang-undang hak cipta, undang-undang pornografi, undang-undang hukum ITE. Nah, ini selama 4 tahun berjalan ya Bu ya. Berarti kalau untuk undang-undang ITE itu Bu, sejauh ini hasilnya seperti apa? Apa sudah ada yang terjerat hukum ini? Ya seperti gini. Kebetulan kasus-kasus yang ada yang baru hangat ya, yang baru bebas ya Bu ya. baru itu bebas salah itu satu buktinya ya. Iya, nah, di samping kasus yang hangat itu di belakang masih banyak sekali lagi, banyak sekali yang begitu. Hal-hal seperti itu ya. Jadi kami juga di situ kebetulan ada direktorat yang menangani masalah keamanan informasi, dan kami punya yang namanya PPNS, Pegawai Negeri Sipil, penyidik Pegawai Negeri Sipil. Wah, detektifnya PNS. Iya, betul. Betul ya. Khusus untuk menangani hal-hal pelanggaran-pelanggaran yang dari Undang-Undang ITE. Jadi ternyata itu banyak sekali kita diminta sebagai saksi ahli atau sebagai untuk yang memberikan masukan kepada Bareskrim ataupun kepada pengadilan dalam kasus-kasus yang seperti ini, kasus-kasus yang melanggar Undang-Undang ITE. Jadi sebenarnya banyak sekali yang sudah terjerat undang-undang ini begitu ya Bu? Iya, betul sekali. Apa tadi Bu? Direktorat Keamanan Internet? Direktorat Keamanan Informasi. Informasi. Oke, Direktorat Keamanan Informasi gitu ya Bu ya. Nah Bu, proses seperti apa sih Bu seorang akhirnya bisa terjerat hukum ini gitu? Apakah ada langkah yang dilakukan oleh Direktorat Keamanan Informasi ini, atau menunggu pelaporan dulu baru nanti mulai disidik dan selanjutnya? Iya, biasanya kami juga menunggu laporan. Jadi ada seorang yang merasa dirugikan, merasa tercemar nama baiknya, atau tadi yang seperti yang disampaikan mengenai undang-undang melanggar kesusilaan seperti itu biasanya ada pengaduan, kami selidiki biasanya seperti itu. Nah itu
penyelesaiannya tetap kepada polisiannya. Baik. Jadi sebagai kejaksaan. penyidik saja begitu ya, Bu, ya? Jadi Sebagai kami saksi hanya ahli tadi ya, Bu, ya. sebagai saksi ahlinya. Nah, kalau tanpa ada laporan artinya direktorat ini lebih banyak pasif gitu, atau ada upaya lain, Bu? Apakah kita juga seperti men-scanning beberapa Oh iya, kami melakukan juga misalnya ada hal-hal yang mencurigakan begitu ya, Bu, ya? mencurigakan ataupun hal-hal yang negatif itu tadi, itu biasanya satu kami langsung ada pengaduan atau ada tidak pengaduan, biasanya kami memblokirnya kalau memang kita ketahui ya, kita memblokirnya hal-hal yang seperti itu gitu loh. Oh ya. Oke, baik Bu. Wah, hati-hati nih gitu ya. Jadi memang mudah-mudahan semakin banyak orang yang merasa keberatan gitu ya, Bu, untuk pelanggaran-pelanggaran seperti ini. Jadi lebih banyak yang ngadu, lebih banyak yang lebih mudah untuk segera diselesaikan begitu ya, Bu ya. Iya. Nah, sekarang Bu, mengenai ini nih, regulasi undang-undang yang tadi sudah Ibu sampaikan, ada hukum ITE, ada juga undang-undang pornografi yang kadang-kadang itu bisa menjerat anak-anak remaja juga sebagai pemanfaat internet, sekaligus kadang-kadang mereka juga korban gitu ya. Jadi ada bentuk perlindungan atau jaminan regulasi seperti apa bagi mereka? Jadi gini, jadi memang pernah kita di koran itu atau di berita bahwa memang ada anak yang melakukan semacam pelecehan ya, pelecehan. Sebenarnya mereka juga mungkin ada tanda kutip ya, ada ketidakmengertian mereka. Jadi mereka melalui misalnya nih, mereka melalui Facebook saling bicara antar teman. Pembicaraan itu melalui Facebook dan menjelek-jelekan gurunya misalnya, menjelek-jelekan siapa. Nah itu kan bisa menjadi pencemaran nama baik seperti itu tanpa pengetahuan anak begitu ya, bahwa dia sudah mencemarkan. Sebenarnya nah itu kadang mungkin kurang disadari oleh mereka bahwa hal itu sebenarnya termasuk dalam salah satu hal yang dilarang seperti itu. Nah pelanggaran itu undang-undang ITE tadi ya. Nah itu memang kalau sudah seperti itu adalah menjadi urusan kepolisian ya, kejaksaan kepolisian. Nah penyelesaiannya sendiri sebenarnya itu nanti di Komnas Anak barangkali. Ada pasal lanjutannya. Ada pasal lanjutannya ataupun yang saya dengar juga ada yang akhirnya diselesaikan melalui kekeluargaan. Akhirnya seperti damai. Artinya anak-anak ini dari sudut pandang mereka pun sebagai korban juga mungkin ya. Iya, karena itu ketidaktahuan juga. Seperti itu. Oke, itu ya harapan kita bersama ya. Jadi memang tidak jadi tugas ID kita karena kan kita edukasi gitu. Iya. Kalian kalau bicara hati-hati gitu, bahwa media sosial juga sama dengan dunia nyata gitu loh, bahwa kita harus beretiket gitu. Nah, etiket yang kemarin kita bahas itu ya. Bahasnya etiket itu. Bagaimana kita berinteraksi dengan teman, bagaimana kita tidak boleh menjelekkan orang lain. Artinya iseng-iseng masuk penjara nggak seru banget kan ya? Kadang-kadang kan nggak disadari itu. Makanya kita mengedukasi mereka. Mengedukasi dunia real sama dengan dunia maya. Oke, baik. Nah, ini anak-anak tidak semuanya mengakses internet lewat pirantinya pribadi ya, Bu ya. Warnet bertebaran di mana-mana, hanya modal 2.000 dia bisa standby di situ misalnya sejam gitu. Tapi kan warnet-warnet sendiri gitu atau free public area yang mengadakan fasilitas kayak wifi gitu ya, Bu ya. Itu biasanya tidak memproteksi diri dengan adanya situs-situs yang tanda kutip berbahaya bagi anak-anak gitu ya, Bu ya. Nah, ini apa yang dilakukan oleh Kemkominfo untuk mengawasi ini, Bu, warnet-warnet atau public area seperti itu? Jadi kami juga sebenarnya melakukan sosialisasi kepada pengusaha warnet ya. Oh begitu ya, Bu ya? Iya, jadi mereka dipanggil begitu? Dipanggil untuk melakukan. Jadi kayak ada asosiasi biasanya. Jadi kami gitu. jadi kebetulan waktu itu pernah ada sekali waktu tahun lalu ya kalau nggak salah ada kejadian anak-anak tuh yang melakukan hal yang negatif akibat melihat situs di warnet. Akhirnya kami melakukan sosialisasi untuk pengusaha warnet di salah satu kota di Sumatera kalau nggak salah. Itu kita mengumpulkan warnet-warnet di sana. Tidak semua mendapat tanggapan. Jadi ada warnet yang takut untuk datang. Iya. Ada warnet yang takut datang. Karena dia takut nanti ada larangan atau ada seperti usaha. Iya, seperti itu. Jadi kami melakukan ada juga yang memang pingin tahu. Jadi mereka hadir dan kebetulan kami waktu itu bekerja sama dengan Awari, Asosiasi Warnet Indonesia. Nah, di situ kami menyampaikan bagaimana sih sebenarnya warnet yang sehat. Jangan takut kalau dulu kan ada warnet ya yang
tutup-tutup ya di bilik-bilik. biliknya. Iya. Nah, sekarang ini kan kita menyampaikan bahwa jangan sampai hal-hal itu, warnet adalah untuk berinternet, bukan untuk melakukan hal-hal yang lain gitu loh. Ya. Nah, ini saya lihat perkembangannya yang sekarang ini juga cukup baik. Warnet sekarang kan punya apalagi sekarang Pemda itu juga sudah menerapkan aturan bentuk warnet yang sehat. Ya. Pemda ya Bu ya? Iya. Pemda mana aja Bu yang sudah melakukan aturan itu? Jadi beberapa dinas Warnet Kominfo sehat, ya, beberapa dinas Kominfo yang sudah bekerja sama dengan Pemda untuk membuat semacam aturan bagaimana warnet yang sehat, yaitu untuk misalnya tidak membentuk Berikan bilik-bilik, sekat-sekat, tidak. gitu ya. Kalaupun sekat itu bisa dilihat. Oke. Kemudian harus menggunakan tadi ya filter, parenting menerapkan control. filter gitu loh, dan harus ada sebenarnya buku tamu untuk memantau siapa yang datang, berapa lamanya, dan ada juga yang sampai mengatur kedatangan. Jadi Mengatur kedatangan. iya, jadi anak sekolah pada jam sekolah tidak boleh masuk berseragam, warnet. ya? Iya, yang berseragam. Kalaupun mau masuk warnet harus ada izin dari sekolah karena mungkin mencari sesuatu seperti itu. Jadi beberapa Pemda memang sudah Proaktif ya. sudah proaktif dan sudah melakukan hal tersebut gitu loh. Ini ini berlaku di mana saja nih Bu? Ini bagus banget gitu Ini ya. masing-masing aturannya, Bu. daerah ya, Masing-masing daerah. Oke. Jadi kayak misalnya di Banjarmasin, di kota Banjarmasinnya saja, mungkin di kabupaten lain yang belum gitu. Jadi Oke. belum menyeluruh, masih parsial. Masih Mungkin Bu, Iya. mumpung Ibu di sini ya, saya juga dari ID kita berpikir bahwa ada regulasi gitulah, baiknya memang kalau kalau hanya dalam pembicaraan yang Iya. Ini menguap tanpa ya. regulasi ya, Iya. seringnya nakal gitu. Yang nakal-nakal ini bisa kena jerat. Ketika ada regulasi kan lebih Iya. lebih saklek gitu ya pelaksanaannya. Bagaimana warnet harus memproteksi anak-anak Iya. bisa masuk ke sana. Ini Kalau warnet kan mungkin izinnya memang bukan dari Kominfo kan. Oh gitu Bu ya. Iya, Oke. karena warnet Jadi dari itu mana, Tentunya Bu? mesti menggandeng masih kementerian dari lain. Pemdanya sendiri, dari Pemdanya. Pemdanya sendiri Oke, ya. betul, Cuma betul. memang kami saat ini sedang menyusun yang namanya surat edaran kepada masyarakat ya, suratnya khususnya untuk yang pengusaha warnet, surat edaran untuk menjadikan warnetnya warnet sehat. Oh gitu. Nah, Jadi apa warnet sehat itu merangsang sedang kami mereka ini iya, ya. sedang apa itu warnet sehat itu sedang kami bahas, sedang kami kaji. Poin-poinnya. Iya, poin-poinnya. Jadi dengan warnet sehat itu ada warnet yang takut bahwa dengan adanya warnet sehat dia akan drop Omsetnya hasilnya, turun. omsetnya turun. Nah, itu dia Bu. Iya, tetapi ternyata enggak kok. Dalam kenyataannya justru warnet yang sehat itu menjadikan orang tua memilihkan anak untuk ke warnet yang sehat seperti itu. Malah jadi rekomendasi Malah orang jadi tua. rekomendasi orang tua. Nah, ini perlu disosialisasikan juga Iya. ya Bu ya. Iya. Jadi orang tua nggak akan Jadi khawatir. ada labelnya Iya. Bu, Iya. depan. Ini warna Nah, sehat itu. Betul Bu. Betul. Ini labeling ini perlu juga nih Bu ya. Iya. Stempel gitu ya. Selalu Sehingga orang tua juga realisasi. tidak khawatir menitipkan Internet sehat anaknya di gitu situ. ya. Iya. Warnet sehat, internet Iya. sehat. Iya. Ya bagus juga Bu idenya nih. Jadi ada stempel gitu ya, kalau kita beli makanan gitu untuk jaminan itu halal, Halal, ada. gitu. Nah, sama nih warnet gitu ya. Misalnya Iya. dikasih Mungkin seleranya kali ya lambang Mbak, untuk apa? kayak gitu. Kayaknya ide ini perlu diterusin ya Bu ya. Iya, ini sedang kami susun dan sedang kami kaji untuk seperti itu. Wah, kita jadi ikut semangat ya Bu ya. Iya. Nah, karena aturan itu perlu gitu ya, dan jaminan juga untuk pengusaha-pengusaha warnet bahwa mereka tetap bisa memperoleh keuntungan yang maksimal kok ya dengan Iya. berinternet secara sehat ya Bu ya. Iya. Jadi ini memang harus satu visi juga gitu ya. Nah, kita sudah sampai di batas Sebentar Mbak, waktunya. dulu Baik. saya Gimana, mau Mbak nambahkan ini soal parenting control tadi. Mm-mm. Ya, software yang bisa diaksesnya ya. Oke, silakan. Sebentar. Itu di Windows itu bisa di Windows Essential. Windows Essential. Kemudian kalau di Android bisa dicari di Google Market, ya Play Store itu dengan keywordnya parental control. Kemudian juga di iPhone, BlackBerry, bisa dicari di application Word itu, ya app market itu dengan keyword yang sama parental control. Mungkin Baik. itu tadi pertanyaan Ibu yang pertama tadi ya. Oh iya, soal parenting yang control itu sangat ya, Ibu Rini. sangat teknis ya itu Oke. mungkin ya. Baik. Nah dari sana itu bisa kita apa aja yang diproteksi itu, antara lain tuh alamat website yang dilarang secara otomatis. Kemudian kita juga bisa nambahkan website apa yang dilarang, gitu. Kita bisa masukkan ke sana. Terus kita bisa menentukan apa dan kapan anak boleh mengakses menggunakan internet.
Ada Jadi, timernya juga ya? waktunya bisa diproteksi, iya Oh, betul. Waktu betul, bisa betul. diproteksi. Pengawasan Itu jadi dari lebih mudah, dari ya? yang 4 tadi saya sebut tadi itu. Baik. Terus kita juga bisa menentukan aplikasi gadget dan komputer mana aja yang boleh kita dibuka oleh anak kita. Jadi orang tuanya yang menentukan gitu. Iya, Bisa iya. proteksi telepon juga, telepon yang nggak dikenal, SMS yang nggak dikenal, membloknya gitu. Otomatis Itu sampai ke gitu sana, ya? Iya. Nah, baik, Bu Mariam sendiri ingin menambahkan, Bu, fasilitas apa yang disediakan oleh Kemkominfo dan juga ID kita ya untuk menerima laporan dari masyarakat, dimohon diulang sehingga nanti orang tua dan anak-anak yang kepentok nih ya ada masalah-masalah gitu ya seputar dampak penyalahgunaan internet ini bisa langsung nih call Ya. centernya begitu ya Bu ya Kominfo. Tadi sudah Ibu sampaikan satu di antaranya ya Bu ya. Ya, jadi mungkin untuk masyarakat yang melihat atau dapat membuka, ternyata menemukan menemukan situs-situs yang negatif, bukan hanya pornografi, tetapi yang berbau kekerasan, ya ataupun penipuan, bisa mengadukan kepada kami melalui email aduankonten@kominfo.go.id. Aduan konten kominfo.go.id. Sederhana Jadi ya. kita minta partisipasi kepada masyarakat, juga turut melakukan pengawasan kepada situs-situs yang ada di internet seperti itu. Baik, terakhir kesimpulan untuk obrolan kita hari ini Bu, silakan Bu Maria. Kesimpulannya begini, jadi meskipun sebenarnya Kominfo sudah melakukan pencegahan terhadap hal-hal yang negatif melalui infrastruktur tadi ya, melalui infrastruktur dengan pemblokiran, ya, kemudian juga melalui ada pendekatan hukumnya, melalui hukum-hukum yang ada tadi Undang-Undang ITE maupun Undang-Undang Pornografi dan Hak Cipta. Juga Kominfo melakukan juga melalui sosialisasi, tetapi sebenarnya yang paling penting adalah bukan hanya itu, tetapi yang paling penting adalah iman, ya, otak dan hati kita sendiri. Kalaupun secara infrastruktur anak-anak sekarang pintar bisa membobol, ya, lebih canggih. Kalaupun ada secara hukum, kadang-kadang juga diselesaikan dengan kekeluargaan, kemudian dengan sosiokultural. Nah, tapi yang paling penting adalah bahwa bagaimana kita membangun anak-anak kita, otak dan hati anak-anak kita untuk bisa self protecting sendiri. Jadi bukan hanya infrastruktur protecting, tapi self protecting, jadi proteksi yang ada di dalam diri kita, yaitu melalui otak, hati dan iman kita. Kesadaran begitu ya Bu ya, Betul, bahwa kesadaran. banyak hal positif yang bisa kita peroleh dengan berinternet secara sehat. Iya, betul. Gitu ya, dan Kominfo punya seabrek kegiatan yang bisa mendukung mereka ya Bu ya. Iya. Jadi nanti Kesadaran saja. juga kalau mereka pun secara tidak sengaja melihat hal negatif, itu tidak perlu dilanjutkan. Betul. Jadi sudah terproteksi sendiri. Oh, ini hal yang negatif nggak perlulah kita lihat, seperti itu. Itu kesadarannya juga. Iya. Dengan Walaupun sendirinya. mungkin di prakteknya tidak semudah itu ya Bu ya. Tetapi mungkin balik lagi ya. Ini kan perang di dalam hati gitu Betul. ya. Bahwa saya juga pernah dengar nih katanya kalau sering membuka situs-situs porno gampang kena virus loh komputernya. Jadi itu salah satu ini juga ya Bu ya, indikator ya. Iya. Kok gampang kena virus? Nah. Oke, tipsnya silakan Mbak Aulia. Oke, tipsnya ya. Mungkin hanya menambahkan dari Bu Mariam aja. Ya, sebagai orang tua hendaknya kita juga proaktif lah. Maksudnya bukalah mata gitu dan telinga bahwa di dunia ini sudah sangat kalau kita memberikan gadget ke anak, baiknya tuh proteksinya juga dipikirkan gitu. Bahwa ada banyak kasus yang mengintai di sana, dan dunia maya itu kan global banget efeknya gitu loh. Maksudnya nggak cuma istilahnya nggak mandang kaya, miskin, besar, kecil gitu, bisa jadi korban gitu loh. Jadi aku mau tuh orang tua tuh membuka mata dan hatinya gitu loh, bahwa anak ini sudah saatnya gitu diawasi gitu, nggak dilepas begitu aja ketika kita mampu memberikan gadget, even itu baik gadget yang mahal sekalipun. Jadi kalau bahasanya Mbak Lintang jangan hanya smartphone gitu ya. Iya. Penggunanya juga harus smart dulu ya. Smart user juga ya, bukan hanya smartphone. Ya, baik. Jadi ini itu pasti Ibu Mariam dan juga Mbak Aulia sudah berderet nih ya list yang harus dikunjungi dalam rangka berkampanye internet sehat ya Bu ya. Iya. Mempromosikan Insan, Sedikit gerakan mungkin ID kita punya dan ID kita ke depan programnya itu di SMP 1 Linggung di daerah Majalengka. Terus kemudian tanggal 4 itu ada workshop parental control di GKJ Ebenezer Pasar Minggu. Tanggal 5-nya kita audiensi kedua dengan Ibu Rinda Gumelar, Menteri Kementerian
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Baik. Terus kemudian berikutnya lagi nanti ada workshop lagi di SMP Permata Bekasi. Harapan apa ya, ada SMP di Bekasi. Kemarin kita sudah pesan tadi di sana, tapi tinggal workshopnya. Baik, bagi sekolah-sekolah gitu ya, Bapak Ibu guru yang mendengarkan, orang-orang tua murid juga yang ingin mendapatkan penjelasan lebih detail gitu tentang berinternet secara sehat, baik melalui program Insan dan juga gerakan ID Kita Kompasiana, bisa hubungi di kemana, Mbak? Kalau ke ID kita, idkita.com. idkita.com. Nah, tadi kalau ke Bu Mariam ya Bu ya, itu ke aduan konten@kominfo.go.id. Alhamdulillah kita sudah menuntaskan obrolan Bunda Pintar hari ini. Insya Allah ini bermanfaat ya Bu ya, jadi pegangan kita. Amin. Dan jangan lupa untuk mendengarkan kembali, nanti pokoknya dari ID kita sudah siap ya untuk mengunduhnya di YouTube ya Mbak ya, Mbak Aulia ya. Oke, terima kasih Ibu Mariam sudah hadir di studio pagi-pagi, dingin-dingin ya Bu ya. Selamat bereuni dengan Pak Ari Santoso. Iya, terima kasih. Temu kangen ya Bu ya. Semoga ini nanti jadi kerjasama yang sinergis ya Bu ya. Iya, jadi temu kangen bukan hanya di Facebook, di sini pun bisa. Insya Allah Kemdikbud dan juga Kemkominfo akan semakin harmonis ya menjalin kerjasama yang baik ini. Terima kasih Mbak Aulia, jangan bosan ya Mbak ya untuk siaran bersama kami. Baik, saya masih memiliki waktu sekitar 25 menit ke depan, tapi saya harus melepas tamu-tamu saya dulu. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum ibu-ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan Saikoji.